Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas proyek akhir dari rekayasa sistem informasi dengan judul Analisis dan Perancangan Marketplace Q-Store. Dengan berisikan dua anggota, yang pertama saya sendiri, Titin Agustiner dengan NPM 23 2023 dan rekan saya. Saya Siti Fatimah, NPM 2023210086. Baiklah, kita langsung masuk. Latar belakangnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siti Fatimah. Baiklah, untuk latar belakang, pada perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat melakukan aktivitas jual beli. Saat ini, transaksi tidak lagi terbatas pada pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, tetapi telah bergeser ke arah pemanfaatan media digital dan internet. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah melalui sistem marketplace berbasis web yang mampu memfasilitasi proses penjualan secara lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada pelaku bisnis toko online di Tembilahan, ditemukan bahwa sebagian besar penjual masih memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram sebagai saran utama untuk pemasaran produk. Namun, penggunaan media sosial ini menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain sulitnya calon pembeli dalam mencari produk dan memperoleh informasi detail, seperti harga, bahan, warna, dan stok, karena unggahan produk tidak tersusun rapi, serta bercampur dengan postingan lainnya. Selain itu, proses komunikasi dan pemesanan menjadi lambat, karena calon pembeli harus menunggu balasan pesan dari pemilik toko. Di sisi lain, pemilik toko masih melakukan pencatatan pesanan secara manual menggunakan buku, sehingga pembuatan laporan penjualan membutuhkan waktu yang lama dan beresiko terjadi kehilangan data. Dari segi ekonomi, kondisi ini juga menyebabkan pemborosan biaya operasional, baik dari penggunaan kertas maupun biaya perawatan sistem penjualan online yang terpisah-pisah. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah solusi berupa sistem marketplace berbasis web yang terintegrasi untuk membantu pelapak dan memasarkan produk, mempermudah konsumen dalam memperoleh informasi produk, serta mendukung pengolahan transaksi dan laporan secara terkomputerisasi. Oleh karena itu, selain penelitian ini berfokus pada analisis dan perancangan, Marketplace Q-Store sebagai solusi untuk meningkatkan efisien, aktivitas, dan kualitas pelayanan dalam proses penjual dan beli online. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana menganalisis permasalahan sistem penjualan online yang masih menggunakan media sosial dan pencatatan manual pada pelaku bisnis tembilahan. Yang kedua, bagaimana merancang sistem marketplace Q-Store berbasis web yang dapat menampilkan informasi produk secara jelas dan terstruktur. Yang ketiga, bagaimana merancang sistem yang dapat mempercepat proses pemesanan dan komunikasi antara pelapak dan konsumen. Bagaimana perancang sistem yang mampu mengelola transaksi dan laporan penjualan secara terkomputerisasi. Yang terakhir, bagaimana sistem marketplace Q-Store dapat meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas pelayanan bagi pelapak konsumen. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Titin Agustiner. Untuk metode penelitiannya, penelitian dilakukan beberapa tahap, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, analisa, dan perancangan, implementasi, dan pengujian. Mengidentifikasi masalah dilakukan untuk masalah apa saja yang ada di dalam objek penelitian serta memberikan batasan dalam permasalahan yang akan diteliti. Penentuan permasalahan secara jelas, secara sederhana, yang bertujuan untuk mentransformasikan topik dalam sesuatu yang dikelola, dalam artian sesuai dengan kemampuan penelitian dengan batasan-batasan sumber data yang ada. Dalam hal ini, identifikasi dilakukan pada
Bagaimana menganalisa dan merancang marketplace Q-Store yang artinya dapat digunakan untuk membantu pelapak dalam memasarkan produk dan terjadinya jual beli dan lain-lain. Pada tahap pengumpulan data dilakukan beberapa cara, yaitu 1. Observasi atau pengamatan. Pada metode ini, penelitian melakukan pengamatan langsung di sosial media seperti Facebook dan ke masyarakat sekitar. 2. Wawancara. Pada metode ini, penelitian melakukan wawancara kepada para penjual dan pembeli kendaraan. 3. Studi pustaka. Pada metode ini, penelitian mencari sumber-sumber tulisan berupa jurnal yang berhubungan dengan penelitian dan berhubungan dengan perancangan program yang digunakan sebagai referensi pada penelitian yang sedang dilakukan. 4. Berikut ini adalah analisa perancangan sistem yang digunakan untuk mengambil keputusan. 5. Analisa case. Ini digunakan untuk menganalisa beberapa hal yang dari situ akan disimpulkan masalah utama yang ada di studi kasus secara jelas. Tujuan analisis. Tujuan dari pengimplementasian analisis dan perancangan marketplace Q-Store yang terkomputerisasi adalah 1. Menjadi media promosi, mudah masyarakat atau konsumen dalam mencari barang yang diinginkan. 3. Memberikan informasi laporan pesanan kepada pemilik toko. 4. Mempermudah calon konsumen mengetahui beberapa produk yang dijual, harga, bahan, warna, dan stok, tanpa harus datang ke lokasi. 5. Menyediakan platform bagi seller untuk memasarkan produknya. Berikut ini adalah tabel dari tujuan analisis. Ada fase analisis, peran, tanggung jawab, dan aktivitas kunci. Yang pertama di fase analisis ada pemahaman masalah. Kedua, identifikasi kebutuhan pengguna. Selanjutnya kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional mengidentifikasikan fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh marketplace store untuk memenuhi tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Pertama, kebutuhan umum sistem. Sistem harus menyediakan fungsionalisme login dan logout untuk admin, pelapak, dan konsumen. Sistem harus menyediakan menu daftar bagi konsumen dan pelapak. Yang kedua, kebutuhan konsumen atau pembeli. Sistem harus menampilkan halaman utama atau beranda, harus menyediakan fungsi mencari produk, menyediakan fungsi untuk memilih produk, dapat menampilkan keterangan produk, harga, stok, warna, bahan secara lengkap. Harus memungkinkan konsumen untuk bernegosiasi harga, memungkinkan konsumen untuk chatting atau chat pelapaknya, memungkinkan produk dimasukkan ke keranjang belanja, harus menyediakan fungsi melakukan check out, sistem harus menyediakan opsi pembayaran COD, dan sistem harus menyediakan fungsi untuk konfirmasi pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran, memungkinkan konsumen melihat status pesanan, dan harus memungkinkan konsumen melihat riwayat pesanan. Baiklah, untuk yang ketiga, kebutuhan pelapak atau penjual akan dibacakan oleh rekan saya, Siti Fatimah. Oke, selanjutnya yaitu kebutuhan pelapak atau penjual. Yang pertama yaitu sistem harus memungkinkan pelapak mengelola barang, menambah, mengedit, menghapus data produk. Sistem harus memungkinkan pelapak mengelola stok barang. Sistem harus memungkinkan pelapak mengelola alamat COD.
Sistem harus memungkinkan pelapak mengelola rekening. Sistem harus memungkinkan pelapak mengelola laporan pesanan dan penjual atau cetakan. Baiklah selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan admin Q-Store. Sistem harus memungkinkan admin mengelola jumlah pelapak. Sistem harus memungkinkan admin mengelola jumlah konsumen. Sistem juga harus memungkinkan admin mengelola transaksi konsumen ke pelapak. Sistem harus memungkinkan admin mengelola barang yang tersedia dan barang yang terjual. Sistem harus memungkinkan admin mengelola rekening Q-Store. Sistem harus memungkinkan admin mengelola laporan keuangan toko dan pendapatan toko. Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data pelapak, konsumen, transaksi, data produk, dan rekening. Selanjutnya yaitu kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan kriteria kualitas dan batasan sistem yang disimpulkan dari analisis features. Yang pertama yaitu kinerja. Sistem harus mempercepat proses mendapatkan keterangan produk dan pemesanan sehingga waktu yang diperlukan tidak relatif seperti sistem manual. Sistem harus mampu menyajikan gambar produk yang tidak tercampur dengan jenis produk lain dan lebih teratur, mempermudah pencarian. Yang kedua, informasi. Sistem harus memastikan keterangan produk, harga, warna, stok, tersedia langsung dan akurat, tanpa konsumen harus menunggu balasan chat. Sistem harus menyediakan menu yang terkomputerisasi untuk pembuatan laporan, menggantikan pencatatan manual di buku. Yang ketiga, ekonomi. Sistem harus mengurangi pemborosan biaya operasional yang terkait dengan pembelian sistem web, penjualan online yang berulang, atau domain hosting maintenance. Sistem harus mengurangi pemborosan dan pembelian kertas. Yang keempat yaitu pengendalian atau kontrol. Sistem harus memiliki pengendalian yang kuat untuk mencegah kehilangan data-data transaksi yang sering terjadi pada pencatatan manual sebelumnya. Sistem juga harus dapat mengamankan data-data transaksi. Yang kelima yaitu efisiensi. Sistem harus memungkinkan konsumen mengetahui keterangan produk tanpa harus datang ke lokasi toko. Sistem harus membuat proses pembuatan laporan pesanan menjadi otomatis terkomputerisasi sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang keenam yaitu pelayanan atau service. Sistem harus meningkatkan pelayanan dengan memungkinkan konsumen melihat foto produk dan keterangan secara terorganisir tanpa harus melihat postingan foto satu persatu di media sosial. Sistem harus menjadi media promosi yang luas bagi produk yang dijual. Selanjutnya, untuk hasil dan perancangan berikut ada yang pertama yaitu ada use case. Nah, use case ini menjelaskan tentang bagaimana sistem bekerja. Sedangkan yang selanjutnya yaitu activity diagram. Activity diagram ini di mana cara admin mengelola suatu sistem. Dari mulai login, halaman usaha, admin, dan lain-lain. Dan seperti yang seterusnya sampai akhir database yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram ini menjelaskan tentang detail produk, komponen-komponen produk. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu sequence diagram. Sequence diagram ini menjelaskan bagaimana alur sistem bekerja dari awal sampai akhir. Selanjutnya mockup yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Titin Agustiner. Baiklah, mockup marketplace user dibuat sebagai gambaran awal tampilan antarmuka sistem sebelum sistem benar-benar diimplementasikan. Mockup ini bertujuan untuk memvisualisasikan alur penggunaan sistem serta memudahkan pengguna dalam memahami fungsi yang tersedia, baik untuk admin, pelapak maupun konsumen. Pada mockup halaman utama, beranda ditampilkan daftar produk yang tersusun rapi berdasarkan kategori, dilengkapi dengan gambar produk, nama produk, dan harga. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat dengan mudah mencari dan melihat produk tanpa harus
membuka postingan satu persatu seperti pada media sosial. Selain itu, tersedia fitur pencarian untuk mempercepat proses menemukan produk yang diinginkan. Mockup pada halaman detail produk menampilkan informasi produk secara lengkap, seperti harga, bahan, warna, stok, dan deskripsi produk. Dengan adanya tampilan ini, konsumen dapat langsung mengetahui keterangan produk tanpa harus menunggu batasan chat dari pelapak. Pada halaman ini juga disediakan fitur keranjang belanja, nego harga, dan komunikasi chat antara konsumen dan pelapak. Berikut ini contoh dari mock-up-nya. Ini beranda, dan di bawahnya ini untuk contoh dari pakaian wanita, bahan apa nih? Ini contoh pakaian pria. Dan di bawahnya terdapat keranjang belanja juga. Detail dengan harga dan checkout. Baiklah, cuman ini presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.